Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast Mediator Podmek yang kedua, kemarin yang perdana dengan Humas DPD RI Jambi. Kali ini kita akan berbicara soal transformasi energi. Jadi sebelum acara dimulai, seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri. Kebetulan hari ini saya sendirian yang akan membawa acara ini. Kebetulan host saya lagi berhalangan. Saya Galing sebagai host yang akan membantu acara ini, telah hadir bersama kita Dekan Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi, UIN STS Jambi, Bung Arfan Aziz, dokter Bung ya. Selamat datang Bung. Silakan, mungkin Bung bisa langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, handai taulan yang ada di media sosial, baik di YouTube, Facebook, Mediator. Hari ini saya diundang oleh teman remaja saya, Bung M. Sultoni Al-Akbar, sehari-hari dipanggil Galing. Saya Arfan Aziz, hari ini bekerja di Fakultas Sains dan Teknologi UIN STS Jambi. Apa suara saya terdengar dengan baik, Mas Galing? Iya, terdengar baik. Oke. Sebetulnya bukan ahli betul soal energi hijau ini, tapi karena sekarang diamanahkan oleh Rektor UIN STS Jambi, Bapak Profesor Dr. Asad Ismail PD, sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, maka sekarang salah satu yang harus saya pelajari adalah masalah energi hijau ini. Saya sehari-hari selain sebagai dekan juga dosen di Fakultas Dakwah UIN Sultan Hasanuddin Jambi, mengajar beberapa mata kuliah, terutama mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu sosial, perubahan sosial, sosiologi komunikasi, dan metode penelitian, begitu Mas Galing. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Bersama-sama kita di tengah-tengah. Nah, ada satu lagi sosok imut dan terkenal di Jambi. Kalau kawan-kawan kenal dengan Pak Kocai, kenal dengan ada karaoke street di Tugu Keris, di Candi Muaro Jambi, Simpang Lampu Merah, di Simpang Lampu Merah, di depan kantor gubernur. Itu, ini saya perkenalkan salah satu sosok artis terkenal kita, namanya Mukhtar Hadi ya. Iya, nggak dari emak itu Mukhtar Hadi. Kalau bisa jadi borju itu gimana? Silakan diperkenalkan. Borju. Saya pakai salam khas gitu ya. Iya. Bohong balang di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usikum binafsi bitaqwallah. Masya Allah. Itu jawab borju depan dekat. Oke, saya Mukhtar Hadi. Kebetulan di depan saya ini suhu-suhu saya. Nah, keseharian saya, giat saya di kawasan situs Candi Muaro Jambi, tour guide, terus itu mengajar juga. Nah, kalau ditanya profesi akhirnya banyak kan. Pasti kalau orang Jambi itu hulu hilir, ke darat ke laut, melintang kotang model itu. Ada kira-kira channelnya? Oke, untuk channel promosi. Channel khusus untuk kegiatan, karena kita hidup di komunitas, kami punya channel khusus di komunitas, yaitu Menapo TV. Menapo TV. Kalau untuk sekolahnya? Ya, dia di sekolah alam rayanya tetap diupload di Menapo TV kegiatan. Oh, tetap diupload di Menapo TV. Ya. Jadi kawan-kawan yang ingin tahu kegiatan sehari-hari dari Borju Street bisa kunjungi channelnya di Menapo TV. Itu khusus bicara soal konten, soal kegiatan sehari-hari. Masuk Stockfell ya. Nah, sabar. Nah, jadi kita akan membahas tentang transformasi energi
energi hijau dari pandangan atau dari sudut pandangnya akademisi. Nah, kita akan gali lebih dulu kepada depan Sentek yang melatar belakangi, kira-kira yang melatar belakangi wacana energi hijau itu dari mana, Bung? Oke, baik. Tadi saya lupa bilang terima kasih ke Pak Nanang, Mas Pur, dan teman-teman di Mediator yang sudah mengundang saya di podcast Mediator ini. Isu energi hijau ini kan sebetulnya isu berat. Tahun 60-an itu sudah ada pemikiran bahwa kalau kita pakai energi fosil terus-menerus, itu kira-kira kiamat akan semakin dekat atau tidak, kan kira-kira gitu. Nah, karena energi fosil ini kan ada di perut bumi, kalau itu diambil terus-menerus untuk konsumsi manusia, apakah kita tidak sedang mendekatkan kiamat itu kepada umat manusia, kira-kira gitu. Tapi secara ilmiah kemudian ada 4 alasan utama ya, kenapa kemudian orang berpikir harus ada energi alternatif terhadap energi fosil dari perut bumi ini. Yang pertama, bahwa suhu sudah meningkat dengan cepat, ada perubahan iklim atau bahasa Inggrisnya climate change. Bahkan ada pertemuan internasional kepala-kepala negara untuk membahas perubahan iklim ini. Ada perjanjian Paris Agreement atau perjanjian Paris, itu juga membahas tentang ini. Jadi suhu meningkat dengan cepat, kemudian es di kutub mencair, dan itu dirasakan. Sebetulnya tidak harus jauh ke kutub, di kita pun di negara-negara tropis itu sudah terasa bahwa panas itu sudah semakin kuat. Dulu mungkin walaupun musim kemarau di kita ini masih ada hujan datang. Kalau sekarang kalau musim kemarau, maka kita merasakan bukan hujan yang datang tapi asap yang datang gitu. Misalnya di Jambi sekarang diperkirakan sudah 500 hotspot misalnya, itu ada titik-titik api yang sudah sangat berpotensi untuk menjadi kabut asap lagi di Jambi. Jadi ini bagian dari perubahan iklim itu. Yang kedua adalah ketahanan energi, bahwa energi fosil ini kan akan habis. Kalau dia habis, apa alternatifnya? Itu ketahanan energi juga dipikirkan. Sumber listrik kita misalnya dari fosil, kalau kemudian fosilnya habis, listrik bersumber dari mana? Kira-kira begitu. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Nah, kalau banyak sumber daya manusia yang bekerja di sektor energi lama ini, energi fosil ini, kalau ini habis, kemudian lapangan pekerjaan akan kemana? Maka nanti ada istilah lagi green job, lapangan kerja hijau. Karena ada energi hijau, maka ada green job, lapangan kerja hijau. Lapangan kerja hijau itu adalah lapangan kerja yang dia tidak mengganggu lingkungan dan dia berkelanjutan terus-menerus. Nah, yang keempat itu adalah masa depan anak cucu. Tentu energi yang dipakai hari ini mungkin akan habis dalam waktu dekat, energi fosil. Anak cucu nanti pakai energi apa? Nah, itu juga jadi bahan pikiran. Jadi 4 alasan itulah yang melatar belakangi kenapa wacana energi hijau ini muncul saat ini. Oke. Menarik pembahasan tentang dibalik wacana energi hijau. Kira-kira Bung Burju, yang hijau dan hijau. Iya. Kalau hijau soalnya. Kalau hijau ya. Ya kalau untuk menghadapi kalau bahasa climate change, itu bahasa kami di seberang model itu kan. Sudah keseharian. Yang kita rasakan hari ini memang pengaruh perubahan iklim. Saya bicara mengenai Jambi kan. Nah, perubahan iklim di Jambi itu yang dahulunya Jambi terkenal dengan hijaunya, hutannya ya. Yang hari demi hari kan habis ini dirambah. Nah, ini mempengaruhi dampak dari iklim yang berada di Jambi, saya rasakan demikian. Terus industri, karena ini pengalaman praktek yang saya di lapangan ya. Saya pun bersentuhan dengan banyaknya industri di pinggiran Sungai Batanghari. Seperti kalau di kampung saya stokvel batu bara. Nah, ini mempengaruhi suhu di di semesta ini. Oh, di semesta. Iya, di semesta. Semesta Candi Muaro Jambi.
Oke. Alternatifnya ya energi hijau, ya. Energi hijau. Tapi bukan mata hijau ya. Mata hijau itu kan energi dengan Iya, matahari. matahari. Oke. Menyikapi dan melanjuti apa yang dipaparkan oleh Bung Arfan tadi, ada kira-kira kalau misalnya energi fosil itu semakin berkurang, ada wacana bahwa 25 tahun lagi, bukan 25 tahun 2025 energi kita akan habis. Nah, terus dieksploitasi. Jadi untuk mengatasi kekurangan, bisa dikatakan kita banyak mengekspor dan juga banyak mengimpor, walaupun asalnya minyak pemasakan, penyimpanan itu juga berpengaruh kenapa harus dikirim keluar. Kemudian kita impor kembali setelah menjadi bahan bakar, entah itu Pertalite, entah itu Pertamax, entah itu Pertamax Turbo. Nah, alternatif selain kira-kira selain mengkonsumsi energi yang secara berlebihan ini, apa kira-kira yang bisa menjadi solusi bagi pemerintah, khususnya akademisi melihat ini seperti apa? Apakah bisa bertahan sampai 2025 atau enggak? Ya, memang ada yang saya baca ya, ada hasil penelitian dari Risbank, riset dan pengembangan di Kementerian SDM sendiri, yang menyatakan bahwa energi fosil ini kalau dengan cara konsumsi seperti sekarang ini, termasuk juga untuk kebutuhan ekspor ke luar, itu 2025 bisa habis. Tapi sebelum itu kan sudah ada juga kebijakan bauran energi, istilahnya itu. Bauran energi ini artinya energi fosil ini digabung dengan energi non fosil, energi yang diistilahkan sekarang itu baru dan terbarukan. Bauran energi ini sampai ke Jambi pun itu ada kebijakan pemerintah Provinsi Jambi. Kemarin kita FGD dengan Kepala Dinas SDM menyatakan bahwa dari 2021, ini saya buka datanya, 2021 itu bauran energi di Jambi untuk sumber energi di Jambi itu sudah dicampur ya. Kita tahu batu bara misalnya untuk pembangkit listrik tenaga uap, tapi di samping itu juga ada gas bumi, ada minyak bumi, ada juga energi baru terbarukan lain, energi hijau yang misalnya dari biofuel, misalnya dari tumbuhan kelapa sawit, katakan begitu. Dari 2001, 2022, 2023, bahkan sampai 2020 sudah ditargetkan ada bauran energi itu. Target bauran energi itu adalah untuk menurunkan penggunaan batu bara, meningkatkan penggunaan gas, dan penggunaan minyak ini lebih stabil. Kemudian energi alternatif yang dibahas di wacana internasional itu juga sudah mulai digunakan. Saya ingat waktu zaman mahasiswa dengan Om Galing dan Om Borju ini, dulu orang sudah buat PLTMH, pernah nggak mahasiswa kan, betul kan? Pembangkit listrik mikrohidro. Mikrohidro itu artinya kan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air yang deras, walaupun itu dalam skala mikro, skala kecil, di beberapa desa di hulu Jambi. Nah, itu sudah ada dari mahasiswa. Artinya keinginan untuk bertransformasi dari energi fosil konvensional itu ke energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan itu sudah ada. Bahkan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi sendiri. Jadi kalaupun ada wacana 2025 itu habis, rasanya pemerintah juga sudah sedia juga akan ada energi alternatif. Dan kalau misalnya itu terjadi juga, tapi persiapan kepada energi alternatif itu belum siap sepenuhnya, ya kemungkinan impor energi itu akan terjadi. Oke. Kalau 2000, sekarang kan 2004 nih, 2024. Bisa 2025, setahun lagi. Ya. Kira-kira udah habis, benar tuh? Jadi itu kan dengan asumsi tadi, ini kan penelitian ini disampaikan di satu acara di Jogja, di satu kampus. Jadi dikatakan bahwa kalau angka konsumsi itu seperti sekarang ini, angka konsumsi masyarakat terhadap energi, kemudian jumlah ekspor energi juga besar, itu
kemungkinan akan terjadi untuk energi fosil ya, terutama minyak bumi kan, Oke. terutama minyak bumi. Nah, tapi di samping itu kan terus nih pembangkitan kesadaran kepada masyarakat juga dilakukan. Misalnya kita itu ngecas HP bisa 3 kali dalam satu hari, kan sudah ada juga yang menyampaikan bahwa itu sebetulnya menggerus energi fosil juga, mempercepat habisnya energi fosil itu. Nah, kira-kira kan pesan-pesan begitu melalui pesan-pesan singkat di TikTok, di apa itu kan muncul juga. Artinya kesadaran masyarakat ditumbuhkan, pemerintah juga ada kebijakan untuk misalnya mengurangi ekspor energi begitu. Gitu. Oke. Menarik, Bu. Dan dari sepanjang pengetahuan saya, sebelum kita lanjut diskusi, ini Bu, katakan, ayo Bung Urjo sambil diminum. Boleh dimakan kuenya. Ini ada endorse dari Bule Roti. Serius ini, Bu. Ada endorse ini dari Bule Roti. Nah, UMKM ya? kan email, IG-nya sama. Oke, ganti-ganti untuk Bule Roti ya. Ini yang buatnya Pak Le ya. Iya, ini premium dan ekonomis, ganti-ganti bisa di Instagramnya Bule Roti, FB-nya Mausdalifa IPA 0821 7747 2889. Oke. Belum dimakan deh sudah terasa enak. Belum makan sudah kenyang ya. Luar biasa. Jadi melanjutkan pembicaraan kita tadi dari dia tidak turun. Turunan dari segi. Menurut kau juga. Kau gugur juga. Iya. Betul nih yang betul 2025 tapi. Apa kita melayang pakai kau ya? Kalau dari perjalanan energi fosil itu kan perkembangan sains tech. Sains itu ya yang saya pahami puncak-puncak pengetahuan ya. Terkadang puncak-puncak pengetahuan itu semakin pintar seseorang, semakin pintar juga untuk mengeksploitasi. Nah, dan puncak ilmu pengetahuan itu sudah berkembang dari masa-masa Yunani, ya kan, ribuan tahun yang lalu hingga di tahun 2024 itu sudah berapa ribu tahun berjalan, ya kan, dan masuk akal kalau di 2025 kita bakal kehabisan energi itu karena duluan dieksploitasi oleh orang-orang pintar pada masa dahulu kan. Dan tanda kutip orang-orang pintar Ya. Memanfaatkan sampai perangan jelasan dari penduduk. Iya, masuk akal. Ini ada kerinduan malah ketemu waktu itu. Saya itu orang-orang bodoh yang sok pintar. Tapi belum pintar walaupun nanti isinya. Kembali kepada Bung Harpan, sebagai seorang akademisi, kira-kira solusi apa yang bisa atau dilakukan oleh Fakultas Sains dan Tek dalam ini kan ada fenomena nih, apakah ada penelitian atau ada survei atau ada kegiatan memang dilakukan untuk mengatasi atau memberitahukan nantinya menjadi corong untuk memberitahu pemerintah soal krisis energi ini. Ya, jadi kesadaran tadi saya sampaikan bahwa kesadaran tentang krisis energi ini kan sudah ada dari peringkat nasional, bahkan itu sebetulnya sudah dimunculkan sampai ke tingkat desa, tingkat masyarakat paling tapak itu. Di tingkat akademisi sendiri, wacana ini kan walaupun di Saintek, contohnya begini, di UIN itu walaupun ngomong tentang energi ini harusnya ada di Saintek, tapi kesadaran untuk menggunakan tumbler plastik yang bisa dipakai berkali-kali, tumbler untuk botol plastik ini itu sudah ada di fakultas-fakultas agama termasuk Fakultas Usuluddin. Jadi kadang-kadang ini soal kesadaran masing-masing. Tapi di sisi sains dan teknologinya, beberapa kawan di Fakultas Sains dan Teknologi itu menginisiasi penelitian pertama dengan lembaga
Yayasan Lembaga Tiga Beradik di Merangin itu kemarin juga melakukan FGD tentang peta jalan energi alternatif di Jambi yang adil dan berkelanjutan. Di samping itu juga ada sumber daya manusia di kami, di dosen-dosen kami itu juga ingin mendalami lebih lanjut lagi tentang energi ini. Kalau di kampus kan dari S1 naik S2, dari S2 naik S3 gitu. Jadi ada dosen yang ingin S3-nya itu spesifikasinya tentang energi baru terbarukan. Paham nggak kira-kira? Paham. Paham. Nah, kalau kebijakan kampus itu kan orang per orang. Tapi kalau kebijakan kampus, UIN itu kan bagian dari pemerintah, karena ini kampus pemerintah. Tentu apapun kebijakan pemerintah terkait dengan ini positif pasti didukung. Dan di UIN itu sudah ada ancang-ancang untuk misalnya pembangkit listrik tenaga surya. Kemarin kan kita sudah bahas dengan SDM. Jika ada proyek SDM ingin membangun panel surya sebagai suplai listrik, tentu UIN menyambut baik. Karena ini sudah dilakukan juga oleh SDM dengan beberapa sekolah menengah atas, SMA di Kota Jambi. Saya kira kalau itu ditawarkan juga dengan UIN akan mengambil kesempatan itu. Menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Iya, bukan pembangkit tenaga surya, tapi panel surya untuk sumber energi yang lain, menghemat penggunaan listrik negara yang sekarang digunakan oleh UIN. Berarti memang secara akademis khususnya di Fakultas Saintek ada upaya-upaya untuk melakukan terobosan-terobosan itu ya, mulai dari diskusi dengan RGD dengan Lembaga Tiga Beradik di Merangin, sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, Bung? Yes, kita sebulan yang lalu, dan sekarang kami sedang menyusun satu penelitian tentang peta jalan energi energi alternatif ini yang adil dan berkelanjutan. Untuk adil itu artinya dia bisa merata untuk semua masyarakat, berkelanjutan ini untuk anak cucu berterusan gitu. Tahun ya, mengajarkan untuk menggunakan energi yang bisa direcycle. Iya. Nah, terus kemarin itu juga ada, ini baru wacana ya, konsep misalkan ada yang UMKM itu yang selama ini di kedai-kedai kopi masih menggunakan styrofoam dan segala macam. Nah, ketika kita melihat di India, itu ada dia telah menggunakan gelas yang terbuat dari tanah liat. Nah, gelas dari tanah liat ini itu bisa dibuang langsung setelah kita minum, dan kita buang dan kembali menjadi tanah. Iya, dan diurai oleh tanah. Diurai oleh dari tanah, tanah kembali ke tanah. Iya, seperti kita kan, dari tanah kembali ke tanah. Nah, konsep-konsep seperti itu yang harus diterapkan. Iya, mengajarkan dari usia dini di sekolah alam rimba atau alam hijau? Alam raya. Oh, alam raya, salah semua berarti. Jadi sekarang peserta didik ada berapa, Ju? Kalau peserta didik ini kan relatif ya, kadang masuk 10 orang, minggu depan 20, nanti 5 orang. Jadi memang tidak pakai absensi. Jadi memang dorongan, turun naik. Apa keinginan mereka dan dorongan dari keluarga di rumah. Oke. Tapi kan masyarakat sekitar kan? Masyarakat sekitar. Kalau ada anak dari luar wilayah, boleh kita tampung. Boleh. Itu dibiayai. Hah? Dibiayai. Ya, kalau untuk dibiayai, kita saja pengajar belum dibiayai. Tapi bisa dibantu. Oke, bisa. Oke. Menarik diskusinya. Harapan Bung, kira-kira kalau semisalnya pemerintah kan saat ini kan pasti dia memasifkan penggunaan energi alternatif, misalnya biofuel, terus penggunaan ekstrak dari kan tumbuh-tumbuhan itu diekstrak jadi kayak sawit lah, jadi biofuel, jadi bahan bakar. Nah, kira-kira kan ini kurang mendapat apresiasi dari masyarakat.
salahnya di mana kira-kira menurut Bung Arpan? Ya, jadi bahan biofuel ini kan disebut adalah bagian dari bahan bakar nabati. Saya ada data 2021 itu bahan bakar nabati kita 52,3 juta ton. 52,3 juta ton. Artinya kemudian bahan itu bisa dibuat menjadi biofuel tadi itu. Nah, biofuel ini bisa jadi dia dari bioetanol, kalau di Amerika itu dari jagung, kalau di Brazil itu dari tebu. Dia juga bisa menjadi bioaftur, misalnya untuk pesawat terbang misalnya kan. Itu aftur itu bukan lagi dari energi fosil tapi dari biofuel dari tanaman, dari bahan bakar nabati. Kalau dibilang bahwa itu tidak tersosialisasi dengan baik, sebetulnya masyarakat tahu, tapi yang tersosialisasi itu sampai ke masyarakat bahwa energi fosil itu, minyak bumi itu lebih baik daripada energi yang berasal dari bahan bakar nabati tadi itu, dari tumbuh-tumbuhan tadi itu. Jadi katakan begini mudahnya, pertalite itu lebih solar dari energi fosil, dari fosil tadi itu lebih baik daripada solar dari biofuel, dari atau biodiesel atau biosolar itu. Nah, yang sampaikan begitu, dan penelitian kan terus menerus terjadi. Misalnya ada istilah, ada kode-kode sama dengan bibit padi lah. Kalau bibit padi ada kode, solar ini kan ada kode juga. Nah, sekarang misalnya ada dulu B20, nanti ada B30, nanti yang baik lagi ada B40. Dan samalah pertalite juga premium juga begitu kan, dari tingkat oktan ya, oktan. Nah, ini juga terus mengalami penyempurnaan. Jadi seiring penyempurnaan itu saya kira ini akan tersosialisasi dengan sendirinya, masyarakat menggunakan biofuel ini sebagai alternatif dari bahan bakar fosil dari minyak bumi tadi itu. Oke, sudah banyak data yang diungkapkan, ada 50,3 juta yang punya. Ya, ton. Kita makan no. Ingat kayaknya beli mulu. Acak gitu ngayuh sepeda lagi. Sepeda, udah perahu. Yang benar kamu. Iya, kalau mungkin pengetahuan dari masyarakat yang dikatakan Mbak Alpan tadi mengenai sosialisasi itu. Ya, yang saya hidup di perkampungan gitu. Orang kampung kan, orang dusun, mengenai teori energi ini kan jarang juga disosialisasikan sampai hari ini kondisi objektifnya. Nah, masyarakat yang hari ini tahunya selagi ada minyak di pom, ya isi saja. Sederhana, pemikiran sederhana. Mungkin menurut saya butuh event yang besar untuk mensosialisasikan itu kan. Dan bagaimana mengenai energi ini juga masuk ke dalam ranah dunia pendidikan. Nah, misalkan yang selama ini ada mata pelajaran biologi atau IPA, nah itu juga disesuaikan dengan kondisi objektif hari ini. Betul. Mungkin lebih tepatnya di program Mulok. Iya, Mulok. Iya, jadi ada khususan yang dibahas. Iya. Jadi, kita kok baca cakap dusun. Iya. Kalau duduk pas jalan apa namanya? Kan sampai kayak gitu. Kalau duduk serba, melentang pokang. Energinya sudah melentang pokang juga ini. Kalau dunia energinya lo tahu namanya. Aduh, masya Allah. Aduh. Nah, saya lihat perkembangan sekarang. Saya beberapa waktu lalu kan ke kawasan Canduni. Iya. Sudah marak penggunaan sepeda listrik. Sepeda listrik, ya. Dan dulu kan goes. Kalau sekarang enggak, main tekan gas deh, kan? Iya. Nah, jadi yang peningkatan asam urat, itu rematik, nah itu dampaknya itu jarang berolahraga ya. Tetap dari sudut pandang lucu, bercanda.
Bercanda. Nah, memang kalau di Muara Jambi penggunaan apa ya, sepeda listrik gitu kan. Itu ada program pemerintah juga memberitahukan bahwa gunakan sepeda listrik, gunakan transportasi listrik, ada hubungannya apa enggak? Atau karena sepeda listrik memang marah? Iya, lagi tren. Lagi tren. Lagi Ada tren. diskon enggak? Ada bang, tidak ada bang. Sementara krisis energi kan, sepeda listrik marak. Nah, menyambung, kita tahan dulu ketawa gitu. Ya, iya. Kalau saya menoleh ke kiri, kalau menoleh ke kanan atau tahu Anda. Jadi apa nyambung lagi, jadi cakap dengan Bojo tadi, sepeda listrik, transportasi listrik, mobil listrik kan mana tuh didengungkan pemerintah. Tapi kayaknya masyarakat belum siap. Seperti Bung bilang tadi, ada beberapa kendala. Soal PTS sekarang, energi yang sebenarnya disediakan oleh Allah secara sempurna, tidak pakai habis lagi, bumi kau berputar, energi surya tetap ada. Tapi kan tidak lagi-lagi tidak bisa diterima masyarakat secara baik dan benar. Ini kendalanya di mana? Dari sudut akademisi melihatnya, apakah cara ngasih tahunya yang salah, cara pendekatan yang salah, bagaimana nih ceritanya nih? Ya. Tidak populer. Ya. Jadi ke sepeda listrik loh kan. Jadi saya sepaham dengan Borjo tadi. Pertama dari perspektif kesehatan sebetulnya ini tidak sehat kan sepeda listrik. Jadi di satu sisi masyarakat mulai meningkatkan kesadaran kesehatan dengan melakukan goes. Itu di sisi yang lain kemudian ada kampanye menggunakan sepeda listrik dengan subsidi misalnya gitu. Katakan begitu ya. Jadi itu yang satu pingin sehat betul dengan mengayuh sepeda, itu satu lagi itu memang pingin meningkatkan asam uratnya kan dengan tinggal gas gitu. Nah alat-alat yang mengandung listrik ini, baik handphone, sepeda listrik, itu kan sumber listriknya adalah dari, katakan sekarang ini listrik negara. Listrik negara itu dari mana? Listrik negara salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga uap bersumber dari batu bara. Dari mana? Itu berarti energi fosil kan gitu. Nah, ini sebetulnya yang mempercepat penghabisan energi juga. Bahwa sepeda listrik ini adalah kendaraan hijau, saya kira enggak, saya tidak sepaham dengan itu. Ya, karena tentu dia menghabiskan listrik juga, dan listrik itu hari ini bersumber dari fosil, kecuali ya tadi pembangkit listrik tenaga surya itu ada, kemudian memang listrik ini bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya misalnya gitu. Kan sampai hari ini kan belum terjadi secara masif. Nah, yang tadi disebutkan Bung Galing tadi itu, apakah kenapa nikmat Allah dari surya, angin, air itu belum tersosialisasi dengan baik? Salah satu sebabnya itu mungkin infrastrukturnya mahal. Jadi ketika masyarakat, sama tadi dengan logika ke pom bensin tadi, masyarakat tuh taunya masuk pom bensin itu murah, itu beli gitu. Sama dengan listrik ini, ketika dia harganya mahal tentu akan dihindari masyarakat, termasuk memasang infrastruktur untuk panel-panel surya itu misalnya, kalau yang dia dari tenaga surya atau matahari. Yang pembangkit listrik mikrohidro juga begitu juga, tidak murah juga kan. Kecuali mungkin yang biomasa, yang dari kotoran hewan yang dikumpulkan dan itu menimbulkan gas misalnya, biogas itu. Nah mungkin itu soalnya logikanya kan dia mengambil gas tertampung di suksi tank atau kotoran hewan itu pilah dimasukkan di suksi tank, dibuat satu saluran, itu jadi gas itu memanggul mungkin teknologi akan berubah kan. Mungkin ada alat yang bisa absorb itu, menyerap bau itu, kemudian yang muncul hanya listriknya saja, baunya itu dieliminir begitu. Nah, saya kira logikanya begitu. Kenapa masyarakat tidak mau menggunakan pembangkit listrik lain? Karena infrastruktur untuk ke arah itu masih mahal. Kemudian kira-kira kalau di dusun tuh dipakai nampang ke rumah tuh, kira-kira masuk tak? Bukan nampang, aku panel surya. Masuk kira-kira? Kalau di masyarakat kan
bicara mengenai teknologi gitu ya. Ya teknologi. Nah, itu masih jauh lah. Iya. Apa masyarakat mau menggunakan panel surya, lagi-lagi ya pemahaman tentang apa perubahan dari hal misalkan sebelumnya dia memakai listrik untuk mengubah ke panel surya itu ya. Belum lagi mengenai perangkat, nah, masyarakat harus memenuhi kebutuhan itu dahulu. Iya betul. Jadi jangan-jangan nanti taruhlah dikasih subsidi sama pemerintah, dikasih panel surya tiap rumah sikok kedua. Jangan-jangan dibedekin, minta murah tuh, kiranya itu nampak nih kiranya. Nah, jadi memang diskusi ini menarik, tapi kemudian kita dibatasi waktu. Kira-kira satu kata yang perlu disampaikan kepada pemirsa kita di rumah, kepada para penonton pecinta podcast, apalagi kau di TikTok kan, satu kata, tapi jangan bisa bolong. Satu kata, bukan satu kata, satu kalimat, satu paragraf boleh, satu halaman boleh. Satu halaman bagi kalau menjaga semesta itu jagalah 5 unsur. Ya orang 4 unsur. Api, air, udara, tanah. Nah, saya tambahkan satu lagi. Jadi ketika tanah, air, api, udara bisa terjaga, yang satunya yang perlu dijaga ada ruangnya. Ruang hijau. Semestanya. Tanpa semesta semuanya tidak bisa berkembang. Satu kata yang menarik dari Mukhtar Hadi. Itu kalau kawan-kawan yang baru tahu nama asli juga Mukhtar Hadi. Nama asli Mukhtar Hadi tetap yang di TikTok biasa yang dia Bamborju. Dah, nama dia kan Mukhtar Hadi. Nama dari Mak ya. dari Mak. Kalau ngaling tuh. Aduh. Kembali ke Pak Arfan, serius nih Ju. Udah biasa. Satu kata yang ingin diucapkan ke kawan-kawan, ke pemirsa setia podcast Mediator tentang transformasi energi hijau, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Ya, jadi peralihan dari energi fosil ke energi hijau ini kan itu salah satu poin adalah kita mencari energi-energi alternatif dan menjaga infrastrukturnya. Tapi yang poin yang paling penting adalah melakukan penghematan terhadap energi yang ada hari ini dari energi fosil ini. Tentu misalnya baterai laptop ini dihemat, kalau cukup sudah cas, kemudian ketika full cepat dicabut dan dimatikan, begitu secukupnya, menggunakan energi yang ada ini secukupnya. Saya kira itu, Bung Galing. Oke, itu satu kalimat kata kunci dari Dekan Sains dan Teknologi kita, Dr. Arfan Nazri, dan satu kata kunci tadi juga dari artis Jambi kita yang budayawan Jambi. Oh iya, aku lupa kan itu. Yang kau mengingat berat. Dan soalnya kan kau sudah ketemu dengan Nana, dengan Josiah, dengan Nur Sitompul, itu bisa. Jokowi udah ketemu. Jadi itulah mungkin sebenarnya banyak hal yang ingin kita diskusikan, tapi lagi-lagi terjebak dengan durasi macam itulah ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu lebih banyak tentang Borju, di mana Ju ininya ngekliknya Mana apa TV, untuk TikToknya Borju Street. Yang pasti jangan ditukar S ujungnya Bang. Borju Street. Iya, kalau ditukar S, Borju Stress. Tidak connect. Oke. Kalau Pak Dekan, kira-kira kalau kawan-kawan ingin lebih tahu lebih banyak soal Fakultas Saintek. Ya, sehari-hari saya ada di Fakultas Saintek, dan Fakultas Saintek ada websitenya di
winjambi.ac.id, silahkan klik di sana. Dan sekarang sedang pendaftaran mahasiswa baru. Masya Allah. Jadi di prodi kimia dan fisika kami yang paling dekat dengan industri dan ngomong masalah energi ini, itu SPP-nya hari ini hanya Rp400.000 Rp400.000 per semester. Sebelum ditutup dikit dulu, saya ingin tahu berapa prodi yang ada di Sentek. Di Sentek ada 7 prodi, Apa itu? ada sistem 7 informasi, apa? ada 7 prodi, Oke. kan ditawar, ada 7 prodi. Itu langsung pakai kan ngomong tawar. Satu sistem informasi, yang kedua sains informasi geografi, yang ketiga biologi kimia, fisika biologi, kimia fisika, kemudian arsitektur, dan yang terakhir itu adalah statistika. Statistika. Dan kami ingin betul bahwa ada anak-anak Jambi itu mempelajari kimia dan fisika, karena mereka harus dekat dengan industri yang hari ini diisi oleh orang-orang yang mungkin berpendidikan itu tapi tidak berasal dari Jambi begitu. Nah, ini ada kesempatan prodinya 400.000 bayar. Kalau di sistem informasi misalnya SPP-nya 4,5 juta, di sini 400.000. Orang ribut-ribut soal UKT, kami memberikan UKT 400.000. Iya. Oke, itu soal prodi. Soal jumlah mahasiswanya berapa tahun ini? Tahun kemarin. Kalau terakhir, data terakhir bahwa peminat di UIN sudah 3.800, tapi yang kami dapat informasi bahwa yang daftar ulang baru 1.800-an. Kalau di Sentek sendiri mahasiswa kami ada 1.383 orang. 1.383 orang. 183 orang. Nah, kapan lagi nak kuliah? Kuliah di Sentek. Lanjutin. Jadi terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, pecinta ngobrol santai. Sebenarnya ngobrol santai, cuma kalau bawaan dengan tak cantik kan bisa nanti serius gitu. Untung Bogi datang, sebelah kanan saya ketawa, sebelah kiri kayak ini lah di depan kita. Sebelah kanan kan kita senang-senang menikmati surga, sebelah kiri serius macam selaku. Jadi terima kasih atas kawan-kawan sudah bergabung di podcast Indikator. Ini program akan jalan terus insyaallah berkat dukungan kawan-kawan, akan podcast setiap Sabtu, setiap Minggu. Jangan lupa tetap saksikan di podcast Indikator Podmed setiap Sabtu jam 2 siang. Terima kasih atas kedatangan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.